Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Miss. Masih sedikit nih yang bergabung. Sudah sahur semuanya? Sudah, Miss. Oh, berarti puasa semua ya. Berarti sehat semua. Bagus. Oke, teman-teman kita masih baru 6 orang nih yang bergabung. Yang lainnya pada kemana ya? Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum itu kita baca Asmaul Husna dulu ya. Sambil tunggu teman-teman yang lain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahar, ya Wahhab, ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim, ya Qabid, ya Basit, ya Khafid, ya Rafi, ya Mu'iz, ya Mudhir, ya Sami, ya Basir, ya Hakam, ya Adil, ya Latif, ya Khabir, ya Halim, ya Azim, ya Ghafur, ya Syakur, ya Ali, ya Kabir, ya Hafiz, ya Mukit, ya Hasib, ya Jalil, ya Karim, ya Raqib, ya Mujib, ya Wasi', ya Hakim, ya Wadud, ya Majid, ya Ba'id, ya Syahid, ya Haq, ya Wakil, ya Qawi, ya Matin, ya Wali, ya Hamid, ya Musi, ya Mubdi, ya Mu'id, ya Muhyi, ya Mumit, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Wajid, ya Majid, ya Wahid, ya Ahad, ya Somad, ya Qadir, ya Muqtadir, ya Muqaddim, ya Muakhir, ya Awwal, ya Akhir, ya Zahir, ya Batin, ya Wali, ya Mutali, ya Bar, ya Tawwab, ya Hakim, ya Afu, ya Ya Malikal Mulki, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Muhsin, Ya Jami, Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Mani, Ya Adar, Ya Nafi, Ya Nur, Ya Hadi, Ya Badi, Ya Baqi, Ya
Shadaqallahul Azim. Nah, wah yang bergabung sedikit. Nanti mungkin bergabung lagi. Apa kesiangan? Jam 9:30 kesiangan ya. Tadi misalnya ada kegiatan. Kemarin adalah tanggal 21 April. Kalian tahu tanggal apa ya itu ya? Hari apa ya? Kita memperingati. Ya, benar sekali. Kita memperingati Hari Kartini pada tanggal 21 April ya. Biasanya kita mengadakan busana ya, pakaian busana, pakaian adat. Tapi karena pandemi kita jadi tidak merayakannya. Tapi semoga semangat Ibu Kartini tetap memberikan motivasi untuk kalian untuk terus rajin belajar, terus semangat menggapai mimpi dan cita-cita. Oke, selanjutnya kita langsung saja buka bukunya halaman 141. Nah, di halaman 141 kita baca dulu ya. Ini tentang cara menjaga keselamatan di kolam renang. Pagi hari, Siti menerima SMS atau pesan singkat dari Lani melalui ponsel milik ibu. Rupanya Lani mengajak Siti untuk berenang bersama. Siti meminta izin kepada ibu untuk pergi berenang bersama Lani dan Dayu. 141 ya. Ibu mengizinkan Siti pergi berenang. Ibu meminta Bibi untuk menemani Siti berenang. Berenang merupakan olahraga air yang baik. Pada saat berenang, semua otot tubuh bergerak. Namun, kita harus waspada akan bahaya berkegiatan di air. Bahaya yang mungkin terjadi di kolam renang adalah tenggelam. Agar tetap selamat saat berenang, kita harus ditemani oleh orang yang sudah mahir. Di sini ada yang sudah bisa berenang? Sudah, hebat. Kalau sudah berarti kalian akan terhindar dari yang namanya tenggelam ya. Jadi kalian bisa menyelamatkan diri sendiri ketika di air. Jadi kalau yang belum bisa berenang, Miss juga belum bisa berenang, itu harus lebih berhati-hati ketika kita berada di laut atau di kolam renang ya. Sekarang apa aja sih yang harus kita siapkan saat berenang untuk menjaga keselamatan diri kita? Nah, di halaman selanjutnya ada gunakan pelampung. Lakukan pemanasan untuk mencegah cedera. Berlatih berenang di kolam yang dangkal dahulu nih, yang belum bisa berenang. Bisa di kolam yang dangkal. Lalu tidak berenang sendiri dan pastikan ada yang mengawasi. Jadi, kalian kalau misalnya diajak berenang sama teman, misalnya diajak berenangnya di sungai, kalian jangan mau ya, karena harus ada yang mendampingi. Orang dewasa harus mendampingi kalian sehingga kalian bisa selamat atau lebih diawasi. Kan banyak tuh kasus kasus anak yang hilang atau hanyut di sungai atau di laut. Itu karena kurang pengawasan dari orang dewasa. Jadi sebaiknya kalian ketika ingin berenang di air yang dalam atau berarus deras, kalian harus didampingi orang-orang dewasa ya. Nah, lakukan tahap-tahap berikut sebelum berenang. Pastikan pakaian yang dikenakan adalah pakaian
renang. Lakukan pemanasan. Terus ketiga, lakukan kegiatan bersama teman yang sudah bisa berenang. 4, lakukan latihan meluncur dan mengambang di kolam dangkal. 5, kenakan pelampung agar lebih aman. Nah, berarti semuanya harus tuh ada yang namanya pemanasan. Jadi kalian harus merenggangkan otot-otot kalian sebelum beraktivitas berenang. Lalu, kalian juga harus latihan dulu. Latihan di kolam dangkal dulu. Apakah kalian sudah bisa atau belum? Lalu, bisa lagi alat agar kalian bisa terhindar dari bahaya, yaitu pelampung. Yang belum bisa berenang bisa menggunakan pelampung agar lebih aman. Oke, selanjutnya kita buka halaman 144. Ini ada alat komunikasi tulisan. Sejak zaman dahulu, komunikasi secara tulis sudah mulai dilakukan. Ada surat yang ditulis pada daun lontar. Selanjutnya, surat ditulis pada selembar kertas dan dimasukkan ke dalam amplop. Surat akan dikirimkan oleh petugas pos dalam waktu tertentu. Waktu penyampaian surat tergantung pada jarak tujuan dan biaya pengiriman. Biasanya sekitar 3 hari sampai 1 minggu. Lama. Tuh zaman dahulu belum ada handphone, belum ada internet. Pakainya surat dan butuh waktu yang lama untuk sampai ke tempat yang dituju. Pada abad 21 mungkin dikenal surat elektronik atau surel. Nah, ini surat elektronik, ada yang tahu surat elektronik itu contohnya apa? Contohnya itu email. Surel dikirim melalui jaringan internet dengan bantuan komputer. Melalui surel, pesan dapat diterima di tempat tujuan sesaat setelah dikirim. Nah, tentu saja itu sangat mempermudah komunikasi karena waktu yang dibutuhkan cukup singkat. Hanya beberapa detik sudah sampai surat kalian. Kini, surel bukan lagi satu-satunya alat komunikasi yang cepat. Melalui telepon seluler, kita dapat berkirim pesan melalui SMS. Bahkan saat ini kita dapat saling berkirim data penting melalui ponsel dengan berbagai pilihan aplikasi. Nah, ini komunikasi tulisan, yaitu yang komunikasi yang berbentuk tulisan. Dulu kita pakainya apa? Pakainya surat. Surat itu dikirim melalui mana? Melalui apa kalau surat dikirim? Pos. Benar, dikasih amplop, dikasih perangko. Lalu nanti Pak Pos mengirim. Waktunya bisa lama, berhari-hari bahkan jika jaraknya jauh. Ini biasanya ada sekitar 3 hari sampai 1 minggu. Jadi tuh zaman dahulu belum ada telepon, kalian akan menunggu surat dari teman kalian. Waktunya cukup lama, seperti nunggu paket. Kalau kita sekarang bukan nunggu surat, tapi nunggu paket belanjaan ya. Sekarang pada abad 21, kita kenal yang namanya surat elektronik atau email. Biasanya ayah kalian atau ibu kalian bekerja kirim-kiriman surat itu melalui email. Email sampai sekarang masih dipakai ya. Dan itu butuh waktunya cukup singkat, cuman beberapa detik suratnya sudah sampai, tidak perlu bayar pos lagi, tidak perlu beri perangko lagi karena sudah langsung sampai pesannya. Nah, sekarang kalau zaman dulu sebelum ada internet, kita pakainya SMS nih. Pakai SMS. Nah, SMS itu sebelum digunakannya internet atau aplikasi pesan lainnya. Nah, sekarang kita selain bisa SMS, bisa pakai apa ya yang sering kita gunakan untuk berkirim pesan? Tulisan.
Pakai apa? WA, benar. Pakai WA lebih mudah ya, karena lebih cepat sampai nggak perlu pakai pulsa. Pulsanya pun hanya butuh pulsa internet saja, seperti itu. Hebat, berarti kalian sudah paham ya tentang pesan tulis. Pesan yang berbentuk tulisan itu juga memiliki teknologi yang berkembang ya dari waktu ke waktu. Oke, selanjutnya kita buka halaman. Nah, di sini kita lihatin dulu. Halaman 149. Sudah. Oke, pintar. Kita baca dulu ya. Kemampuan dan keterampilan setiap orang berbeda-beda, namun perbedaan tidak menghalangi kita untuk bekerja sama. Dengan adanya perbedaan, kita tetap dapat saling membantu. Selain itu, kita dapat saling melengkapi. Hal tersebut dinamakan kolaborasi. Menurut Kamus KBBI, kolaborasi artinya perbuatan bekerja sama. Kerjasama merupakan pengamalan sila keempat Pancasila yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Nah, ini diingat nih. Kerjasama itu masuknya di sila keberapa? PKN sering banyak yang salah nih tentang sila-silanya. Sila keempat ya. Apakah kemampuan setiap orang sama? Sama tidak kemampuan setiap teman kalian? Tidak. 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 Tulis di sini tidak. Bagaimana sikap kita terhadap keberagaman atau perbedaan dari setiap orang? Harus apa? Kalau kita tahu pasti setiap orang memiliki perbedaan, kita harus apa? Benar, menghormati dan menghargai ya. Nah, kita tahu nih, kita kan punya banyak perbedaan. Di sini ada yang namanya, kemarin kita sudah tahu, setiap orang memiliki sikap yang berbeda. Nah, kalian tahu tidak kemampuan dan keterampilan? Contohnya apa nih? Kemampuan dan keterampilan setiap orang berbeda-beda. Contohnya, misalnya, Ale jago menggambar, itu berarti kemampuan Ale adalah menggambar. Berbeda misalnya dengan Alia, dia kemampuannya bernyanyi. Nah, itu berbeda-beda kemampuannya. Terus misalnya Fadliansyah kemampuannya berhitung. Nah, itu termasuk disebut dengan keterampilan atau kemampuan. Yang bisa bernyanyi belum tentu bisa menggambar, yang bisa menggambar belum tentu bisa bernyanyi, seperti itu. Paham? Paham. Ya, pintar. Oke, selanjutnya kita buka halaman 151. Nah, di sini ada surat yang ditulis oleh Bang Andi yang dikirimi melalui surel atau email atau surat elektronik ya. Apa ya isinya? Miss bacakan sedikit ya. Hai Paman, apa kabar? Sudah lama ya kita tidak bertemu melalui surat ini. Aku ingin memberi kabar bahwa pada tanggal 17 Agustus nanti aku akan pulang ke Indonesia. Aku tak sabar ingin bertemu keluarga di sana. Aku rindu suasana di Indonesia.
Aku bersyukur kini teknologi semakin maju. Manfaatnya banyak sekali. Walaupun aku berada di Jepang, aku tetap bisa berkomunikasi dengan keluarga di Indonesia. Banyak cara yang aku gunakan untuk berkomunikasi. Kadang aku mengirim pesan singkat melalui ponsel. Jika ingin mendengar suara ibu atau ayah, aku menelpon mereka. Nah, di sini suratnya dikirim dari negara apa ya? Jepang. Jepang. Wah, negara Jepang jauh atau tidak ya dari Indonesia? Jauh. Jauh sekali. Kalau zaman dahulu mengirim surat dari Indonesia ke Jepang itu pasti butuh waktu yang sangat lama, berminggu-minggu. Tapi sekarang karena ada surat elektronik, hanya butuh internet saja, ini akan sampai dalam waktu beberapa detik ke Indonesia. Nah, itu yang dinamakan kemajuan atau perkembangan teknologi. Kita harus bersyukur kita hidup di zaman yang modern ini. Banyak cara kita untuk berkomunikasi dengan orang yang jauh sekalipun, sangat mudah. Oke, jadi kalian harus bisa memanfaatkan teknologi dengan baik ya. Kalian bisa nanti berbicara dengan teman kalian, misalnya ada yang di luar negeri, kalian bisa belajar bahasanya dengan lebih mudah. Jadi seharusnya kalian harus lebih hebat dari orang-orang zaman dahulu. Kalian lebih mudah mendapatkan informasi, kalian lebih mudah belajar. Jadi kalian harus lebih pintar ya. Oke, selanjutnya kita buka halaman 154. Nah, sekarang kita lihat ya. Kemarin kita belajar keliling. Coba misalnya lagi. Keliling bangun A ditandai dengan warna apa ya? Apakah merah? Apa? Merah muda. Kelilingnya warna yang mana nih? Hijau. Warna hijau. Benar, pintar sekali. Keliling itu tuh ada yang di warna hijau sini. Ini disebut keliling bangunan. Cara menghitungnya bagaimana ya, Miss? Nanti kita pelajari ya. Sekarang bangun yang B. Kelilingnya yang berwarna hijau juga. Ini kelilingnya. Yang C. Ini juga kelilingnya. Benar sekali. Dan setiap bangun pasti memiliki keliling semuanya. Sekarang kita coba belajar bagaimana cara menghitung keliling pada setiap bangun. Ini Miss besarkan ya. Kalian simak yang Miss ajarkan berikut. Jadi setiap bangun itu memiliki yang namanya keliling. Keliling ini bisa kita hitung. Caranya bagaimana? Nah, sebentar, Miss. Nah, di sini keliling ini kan garis hitam yang ini ya. Kita bisa lihat ada berapa garis? 1, 2, 3, 4. Nah, ini dari sini ke sini dihitung 1. Terus ini 2, ini 3, dan ini 4. Jadi ada 4. Nah, dari garis yang sini ke bawah ada berapa kotak nih? 1, 2, 3. Benar. Berarti ada 3. Benar. Bentar ya. Berarti ini ada 3. Panjangnya 3 kotak satuan. Nah, sekarang yang bawah ada berapa kotak di sini? Dari sini ke sini. Ada 3 juga.
Terus yang ini dari sini ke sini ada berapa kotak? 3. 3 juga, pinter. Nah, sekarang dari sini ke ujung sini ada berapa kotak? 3. 3. Nah, menghitung kelilingnya bagaimana? Menghitung kelilingnya cukup mudah. Tinggal ditambahin. Itu ada angka berapa aja? 3 ditambah 3 ditambah 3. 3. Iya, semuanya ditambah. Jadi berapa jumlahnya? 12. Benar, jumlahnya 12. Benar nggak? Keliling bidang berwarna merah muda adalah 12. Nah, caranya menghitungnya seperti itu. Kalian juga bisa hitung setiap kotaknya. Ini 1, ini 2, ini 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aduh, bis nulisnya susah nih. 12. Benar kan? Ada 12. Itu disebut keliling. Bisa yang ngitungnya ya, seperti itu cara menghitungnya. Sekarang kita coba lagi gambar yang ada di bawah. Coba kalian hitung sendiri gambar yang ada di bawahnya nih. Nomor 1 coba dihitung sendiri. Nah, pertama kalian lihat dulu nih, keliling berarti gambar ada nih, kita misalnya tebalkan dulu ya. Berarti garis-garis yang ada di pinggir gambar yang berwarna nih, tuh, itu kelebihan. Kalian boleh tebalkan dulu, nih berarti ini keliling. Nah, HP diatur sama dia. nih keliling. Sekarang kita hitung. Sisinya ada berapa ya? Ada 6. Kita hitung ya, coba ya. Ini 1 dari atas ke bawah nih, 1. Terus 2. Terus dari sini ke sini 3. Terus ada garis lagi kecil di ke sini 4. Terus ada garis lagi ke sini 5. Terus ada garis lagi ke sini 6. Terus ada garis lagi ke sini 7. Lalu ada garis lagi terakhir di atas 8. Nah, kalian tinggal hitung deh kotak-kotaknya setiap garis. Kotak garis ini berapa nih? Yang samping ada berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6. Ya, 6. Terus dari yang ini ada berapa kotak? Ada 2. Pintar. Lalu tuh 3. iya, pintar. Yang ini ada 3. Lalu yang sini nih jangan ketinggalan ya. Ada berapa ini? 1. Nah, di atasnya sampingnya nih ada 1 juga. Lalu yang sini ada berapa? 2. Coba dari sini ke sini. Ada 3. Pintar. Lalu yang ini ada berapa?
2. 2, pintar sekali. Lalu yang terakhir ada berapa nih yang atas? 6. 6 juga, pintar sekali. Udah deh, tinggal ditambah. Ayo coba, siapa yang bisa nambahinnya? Dijumlahkan semuanya. Berarti 6 ditambah 6 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 6. Jadi berapa ya? 21. Ya, coba 6 ditambah 2, 7, 8. 8 ditambah 3, 11. 11 ditambah 1, 12. 12 ditambah 1, 13. 13 tambah 3, 16. 16 tambah 2, 18. 18. 18 tambah 6, 24. 23. ayo hitung dulu deh. 24 mah. Iya, 24. Coba Miss hitung ulang lagi ya. 5, 5, 5, 12, 20. Iya, benar, 24. Nah, kelilingnya itu 24. Bisa ya? Bisa tidak hitung seperti itu? Bisa. Kita coba lagi yang nomor 2. Coba hitung sendiri nomor 2 gampang nih. Garisnya cuman ada berapa kalian sudah tahu kan pasti 1, 2, 3, 4. 4 tuh. Coba dihitung sendiri. 8. 16. Siapa yang udah tahu jawabannya ada berapa? 16. Wah, hebat, hebat berarti semuanya ya. Ini 4. Semuanya 4 ya, karena ini bangun persegi, setiap sisinya sama. 4 tambah 4 tambah 4. Berarti semuanya 16. Wah, gampang ya. Bisa semuanya. Kelilingnya sama dengan 4 ditambah 4 ditambah 4. 4 sama dengan 16. Mudah tidak menghitungnya? Udah. Mudah ya. Nah, seperti itu caranya. Nanti kalian coba hitung di halaman selanjutnya, di halaman 156 buat PR nanti ya. Gampang kok, kan cuma ditambah-tambah doang. Yang penting teliti, sisinya ada berapa. Halaman berapa, Miss? Di baliknya, di lembar selanjutnya halaman 156. Sudah ini, Miss hapus. Oke, tadi itu lanjutkan lagi ya. Nanti PR-nya di halaman berikutnya. Yang ini nih, nomor 3 sampai 8. 3 sampai 8 hitung sendiri ya. Kalian pasti bisa, kan gampang menghitungnya. Tinggal ditambah-tambah setiap sisinya. Oke, selanjutnya di halaman 157. Ini gambar apa ya? Oh, warna-warni seperti ini. Pakaian ada.
Ya, pakaian adat ada dari Jawa, Bali, Betawi, atau Jakarta, dari Dayak, ada banyak ragamnya ya. Seperti kita sudah ketahui, Indonesia memiliki beragam budaya. Selanjutnya kita baca nih. Indonesia adalah negara yang kaya. Indonesia memiliki sekitar 17.000 pulau. 17.000 pulau, banyak banget itu 17.000 pulau. Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa yang memiliki adat dan kebiasaan berbeda. Indonesia memiliki dasar negara yaitu, apa dasar negara Indonesia? Pancasila. Nah, di sini ada sila ketiga Pancasila menjadi landasan negara kita agar selalu hidup rukun. Semboyan bangsa Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Artinya berbeda-beda namun tetap satu. Nah, ini boleh ditandai. Semboyan bangsa Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Artinya apa? Berbeda-beda tapi tetap satu. Ada di mana simbol ini? Ini ada di bawah kaki Garuda. Kaki Garuda itu mencengkram tulisannya yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Tuh di kaki Garuda kan ada pita. Pitanya itu tulisannya Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia memiliki berbagai macam budaya yang berbeda, namun semua saling menghargai, walaupun memiliki perbedaan dalam kebiasaan sehari-hari. Pertengkaran jika kita mau saling memahami, seperti itu. Jadi intinya kita kan percaya Pancasila sebagai dasar negara, maka dari itu kita harus menerapkan nilai Pancasila atau semboyan kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Jadi walaupun kita berbeda kulit, agama, suku bangsa, suku, bahasa, kita harus jadi tetap satu, tidak boleh berpecah belah. Itu sangat berbahaya untuk negara kita. Tidak boleh saling bermusuhan. Sampai sini ada pertanyaan tidak? Tidak. Oke. Tidak ya. Oke. Untuk hari ini itu saja. Untuk selanjutnya kita lanjutkan besok ya. Terima kasih semuanya sudah bergabung. Benar tidak ada pertanyaan lagi? Sudah paham dengan tugasnya? Sudah, Miss. Sudah. Hebat. Yang di sini ada berapa? Ada 10 orang pasti bisa mengerjakannya nih. Nggak tahu nih nanti yang tidak mengikuti Zoom meeting apakah bisa menjawab soal tugas yang nanti Miss berikan. Jadi terima kasih yang sudah bergabung. Pasti nilai kalian bagus nih yang sudah mengikuti Zoom meeting ke hari ini. Oke, jangan lupa dikerjakan tugasnya. Kurang lebihnya itu saja yang disampaikan untuk hari ini. Semoga puasanya lancar ya sampai berbuka nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.